Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik ya, semoga tentunya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Coba yang kabarnya baik, jempolnya mana? Kalau yang kurang baik boleh di ini tarangnya. Ketarang terus sih. Kening. Keningnya dipegang buat yang kurang baik. Oke, alhamdulillah pada baik ya. Nah, Bapak ingatkan kembali untuk tata tertib dari mengikuti Zoom ini. Silakan anak-anak Bapak memakai seragam sesuai hari Jumat ya, yaitu baju muslim. Dan jangan lupa kameranya on cam ya, ditunjukkan wajah cantik dan gantengnya. Terus di mute juga untuk apa suaranya ya, untuk audionya. Dan nanti ketika ingin bertanya silahkan anak-anak Bapak raise hand. Ada lagi Bu Uji yang kurang mungkin yang harus diingatkan? Iya. Yang belum on cam Bapak cek ya di sini ya. Banyak sekali nih. Nah, yang belum on cam masih ada beberapa, ayo. Apa mau Bapak absen yang belum on cam? Nah, alhamdulillah nih sudah banyak yang on cam ya. Kelihatan nih muka-muka ganteng dan cantiknya di pagi hari yang yang mendung, tapi semoga enggak semendung hati kita ya. Oke, baik. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin menawarkan diri, ada yang mau memimpin doa? Boleh raise hand. Ada yang memimpin doa? Ayo, keberaniannya ditingkatkan supaya nanti terbiasa. Nanti kan masuk SMA nih, kuliah, terus kerja, dia harus berani. Ada yang memimpin doa? Ada yang raise hand nggak, Bu Uji? Tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa lah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita yang insya Allah bermanfaat dan diberkahi Allah ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam tatap maya melalui Zoom ini. Yang kedua ya. Nah, untuk hari ini Bapak ingin membahas materi mengenai lulus SMP mau lanjut kemana. Nah, kenapa Bapak ingin membahas materi ini? Tentunya di sini Bapak ingin tahu dan Bapak juga berharap anak-anak Bapak sudah punya perencanaan yang matang. Mau melanjutkan sekolah lanjutan SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah. Atau ada juga yang menuju ke jenjang pernikahan. Ada yang mau nikah nih terus SMP atau mau pesantren ya. Bu Ica, direstui nggak kalau yang lulus SMP langsung nikah? Betul, harus kerja ya. Nah, tapi kalau Bapak nggak ngerestuin, kenapa nggak ngerestuin? Karena umur wanita itu batas minimal baru bisa menikah itu kalau di KUA itu sekarang berapa sih Bu? 20 tahun ya? Kurang lebih 20 tahun dan menurut dunia kedokteran juga katanya baru bisa hamil aman itu di umur 20 ya wanita ya? Iya, karena beresiko nanti kematian pada ibu hamil atau pada janinnya. Nah, jadi Bapak harap fokus dulu nih menata karir, perbaiki diri, insya Allah jodoh pasti bertemu. Udah kayak lagu. Nah, tujuannya apa untuk materi hari ini? Tujuannya adalah dapat memahami kemampuan. Nah, ingat materi-materi sebelumnya mengenai bakat, minat, dan kemampuan? Mungkin ada yang ingin
apa namanya menjelaskan apa sih itu bakat, apa itu minat, apa itu kemampuan. Silakan yang masih ingat boleh raise hand. Don sansai, don sansai, don sansai. Jangan malu-malu. Ada Bu raise hand? Oke, tidak ada. Belum ya, belum ada ya. Ya udah Bapak ingatkan kembali. Jadi bakat itu adalah potensi ya, potensi. Nah, potensi apa? Potensi itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa sejak lahir, sejak brojol. Terus apa sih itu minat? Nah, minat itu adalah ketertarikan kita untuk menggeluti atau mendalami suatu hal. Nah, apa kemampuan? Bakat. Suka ada pertanyaan, Pak, kalau yang nggak punya bakat bisa punya kemampuan? Coba ada yang tahu kira-kira? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya bakat bisa punya kemampuan nggak? Kenapa bisa? Ya, karena melalui apa syaratnya? Melalui latihan atau belajar. Baliknya yang punya bakat sekalipun, kalau dia tidak ada kemampuan, tidak ada usaha, tidak ada latihan, tidak ada belajar, maka dia tidak akan punya kemampuan. Jadi kemampuan itu bisa hasil minat dan bakat, bisa saja ada minat aja kita dari maka kita perlu usaha yang lebih apa? Lebih besar, lebih keras dibanding orang yang punya bakat di bidang tersebut. Kita lanjut untuk slide kedua. Nah, untuk slide kedua ini Bapak ingin belum muncul ya? Biasa ada gangguan. Lanjut slide kedua. Yang kata-kata ice breaking. Coba. Ya. Oke, nomor absen. Anak-anak Bapak semua. Nah, misal absennya angka 10. Nah, silakan angka 10 tersebut dikalikan 2. Sudah? Lalu hasilnya ditambahkan dengan 10. Sudah? Langsung saja dibagi 2. Lalu hasilnya dikurangi dengan angka yang dipilih sesuai nomor absen. Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan, silakan langsung. Boleh raise hand. Oke, Fani, silakan Fani, on cam Fani. Dan boleh sebut jawabannya. Moodnya boleh di audionya dibuka dulu. Boleh Fani, silakan. Berapa jawabannya Fani? 38, Pak. 38 kurang tepat, Fani. Boleh selanjutnya, nggak apa-apa buat Fani. Terima kasih sudah berani. Selanjutnya Johannes. Johannes silakan. Berapa jawabannya? 5, Pak. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah 5. Nah, selamat buat Johannes dari 9C. Nanti Johannes akan Bapak hubungi untuk mendapatkan 1 buah unit perumahan di Resinda. Brosurnya doang. Enggak. Pokoknya nanti Bapak hubungi buat dapat hadiah. Tapi buat tadi ada Rena ya yang angkat tangan, Fani juga jangan berkecil hati. Karena keberanian itu meskipun kita gagal, kita akan tetap dapat manfaat dengan sesuatu yang sudah kita coba. Oke, alhamdulillah ice breaking sudah. Kita lanjut. Muncul Puji. Ya. Nah, di sini Bapak ingin membahas kenapa sih memilih sekolah lanjutan itu penting gitu, apalagi yang sesuai dengan bakat, minat serta
restu orang tua asik. Atas restu mama papa asik. Tugan tunangan. Pokoknya restu orang tua juga penting. Makanya sering-sering komunikasi, ngobrol, bertukar pikiran dengan orang tua, dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan guru mapel. Pokoknya supaya kita ketika memilih sekolah lanjutan itu benar-benar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini dikatakan sekolah menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual. Nah, jadi memang di sekolah itu kita kan ibaratnya belajar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kapasitas intelektual kita yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Di mana manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena makhluk Allah itu yang diberikan akal pikiran yang paling besar itu adalah manusia. Mungkin hewan juga diberikan akal, cuma akalnya sedikit, ya hanya lebih mengandalkan insting, berbeda dengan manusia. Nah, di sini juga di sekolah kita bisa mengembangkan sosial. Sosial apa sih? Hubungan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Nah, akhirnya galau terus deh gara-gara sendiri. Nah, makanya kalau di sekolah itu kita sering-sering perbanyak teman, perbanyak perbanyak keakraban dengan guru gitu kan, supaya kita tidak merasa sendirian. Nah, kenapa coba Bapak pengen nanya? Kenapa kaca spion itu ada 2? Kenapa kaca spion ada 2 coba di motor? Karena kalau sendirian. Bu Ica, bangun jawab. Ada yang tahu? Ini mah tebak-tebakan aja. Kos boleh jawab nggak? Kos, ya boleh Bu Uji silakan karena nggak ada tangan. Nah kalau satu apa Iya betul. Jadi kenapa kaca spion di motor itu ada 2? Kalau satu itu jadi kesepion. Kesepion, ya. Kalau kesepian kan sendirian ya, jadi nggak ada yang menemani gitu. Nah makanya kenapa manusia itu harus berteman, harus berinteraksi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Betul. Dan kejuruan atau karir. Nah kejuruan itu apa yang sesuai dengan bakat minat kita. Karir itu sesuatu yang harus kita rencanakan dan kita kembangkan supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, selain itu berpengaruh besar dalam perkembangan remaja. Nah, kenapa berpengaruh besar dalam perkembangan remaja? Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu bukan hanya di rumah. Ada pendidikan formal di rumah, ada pendidikan non formal di luar sekolah, contohnya kursus ya. Ada juga pendidikan informal di rumah. Nah, sehingga yang mempengaruhi perkembangan kita sebagai individu bukan hanya di rumah saja, tetapi juga di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, di sini adalah tujuannya siswa mendapat pengetahuan yang benar dan tepat mengenai perubahan fisik dan psikologis serta membantu memahami tugas-tugas perkembangan. Nah, tentunya kan dalam masa perkembangan manusia itu dibagi 3 ya. Ada masa anak-anak, ada masa remaja, ada masa dewasa. Bahkan sebenarnya dibagi-bagi lebih kecil lagi, ada masa balita, ada masa lansia. Cuman pokoknya kita ingat saja 3, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, tentunya tugas perkembangan di masing masa-masa ini berbeda. Nah, apalagi remaja lagi ababil-ababilnya. Tahu ababil? Ababil apa sih ababil? ABG labil. ABG labil itu ibaratnya gampang terombang-ambing. Kalau kata pakar psikologi yang namanya Albert Bandura pernah berkata bahwa masa remaja itu adalah masa angin badai topan halilintar. Jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena masa remaja itu masa yang gampang terombang-ambing. Diajakan anu bener, gilu. Diajakan anu rada teu bener, gilu. Diajakan ngadahar namanya sesuatu yang asem,
didahar gitu ya. Jadi masa remaja itu masa yang gampang sekali terpengaruh karena tadi masih labil tadi ya. Nah, selain itu di sini juga dikatakan masa remaja juga di sini di sekolah juga membantu memahami tugas-tugas perkembangan tadi. Jadi remaja itu harus seperti apa supaya dia tetap melakukan hal-hal yang positif. Banyak pilihan sekolah setelah lulusan SMP tentunya ya. Ada SMA, ada SMK, ada madrasah aliyah, ada juga boarding school, asik ala-ala bahasa Inggris. Boarding school teh non sih artinya pesantrenan ya, pesantrenan gitu ya. Nah, asrama ya, tapi bagus ya Mak, pesantrenan itu kalau sekarang yang modern ya, jadi sudah ada satu di tempat itu sudah ada sekolahnya, sudah ada asramanya, jadi enggak apa namanya itu ya, enggak ada alasan. Soalnya kalau zaman santri-santri kalong dulu ya, zaman Bapak pas masih anak-anak asik. Kan sekolahan teh sok misah gitu di pesantrenana, akhirnya kadang kaberangan gitu kan, kadang jadi tidak terpantau gitu oleh guru-gurunya ketika di pesantrennya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan ngegabung gitu. Kalau bergabung antara pesantrenannya dengan sekolahnya, jadi untuk memantaunya itu untuk memotivasinya lebih mudah. Nah, di sini tentunya setelah banyak pilihan untuk usaha SMP ini, kita perlu memahami sekolah lanjutan ada apa saja dan bagaimana pentingnya memilih sekolah lanjutan yang sesuai bakat minat kita. Peminatan atau jurusannya, dan tentunya di sini juga berpengaruh terhadap karir yang akan kita ambil di masa depan, in the future. Nah, berikutnya akan ada tayangan video. Bapak stop screen dulu. Akan ada tayangan video yang kita akan saksikan bersimi-simi. Sama-sama ya. Sabar ya. Sudah ada, Buji? Sudah ada ya. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi lanjutan setelah lulus sekolah menengah pertama. Wah, pada penasaran nggak nih? Pasti penasaran kan? Hayo ngaku. Oke, lanjut. Setelah kalian menempuh sekolah menengah pertama, tentunya nama SMA dan SMK tidak asing di telinga kalian kan? Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video ini. Pada dasarnya, SMA atau SMK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Bagaimana tidak? Kalau misal salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA atau SMK? Artinya, tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Namun, bila kita berbicara karakteristik, pasti ada perbedaan antara SMA atau SMK. Sebagai bahan pertimbangan, yuk simak informasinya. Yuk. SMA memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun. Dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoritik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. Karakteristik SMA. Yang pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktik. Yang keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya. Perguruan tinggi maksudnya. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir, setelah tamat belajar, lapangan pekerjaan terbatas karena ilmu praktik yang belum maksimal. SMK disebut juga Sekolah Menengah Kejuruan. SMK merupakan jenjang setelah menempuh jenjang sekolah menengah pertama.
SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Masa belajar SMK pun bervariasi. Ada yang berlangsung 3 tahun, ada juga yang berlangsung hingga 4 tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik tambahan yang dilakukan masing-masing sekolah. Karakteristik SMK berfokus pada praktik. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan bekerja. Yang ketiga, apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, peserta didik tidak kesulitan untuk beradaptasi materi. Dan yang terakhir, memiliki karakter siap bekerja. Oke, itu tadi merupakan beberapa karakteristik dari SMK dan SMA. Apakah SMK bisa lanjut kuliah? Jawabannya adalah bisa. Dan apakah SMA bisa langsung bekerja? Jawabannya adalah bisa. Semua bergantung pada kemampuan dan kemauan masing-masing individu. Setelah ini, yuk simak tentang peminatan. Mengenal peminatan. Sebagian dari kalian mungkin belum paham tentang peminatan. Bener nggak? Atau kalian sudah paham tentang peminatan? Oke. Buat kalian yang belum mengenal dengan peminatan atau belum paham, yuk kita kenalan dulu, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian merasa asing dengan kata peminatan. Bagaimana kalau dengan penjurusan? Mulai paham? Baiklah, pada dasarnya peminatan tidak jauh dari penjurusan. Dahulu penjurusan dimulai dari kelas 11 dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Tetapi, sekarang sudah berganti nama, biar keren kali ya. Sekarang yang dulunya penjurusan IPA, IPS, dan bahasa, berganti nama peminatan dengan minat MIA, yaitu IPA, IIS, yaitu IPS, dan bahasa. Serta dimulai dari kelas 10. Oke, kita lanjut bagian selanjutnya, pengertian peminatan. Apa sih peminatan itu? Peminatan memiliki kata dasar minat, yang memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan dalam diri seseorang. Sedangkan peminatan dalam dunia pendidikan memiliki arti suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA. Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk merencanakan karir. Jadi, dalam peminatan, kita akan dilibatkan dalam serangkaian proses, baik secara tes maupun wawancara, untuk mendapatkan hasil peminatan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan minat MIA, IIS, atau bahasa yang sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Pada dasarnya, peminatan bertujuan untuk memberikan kita pertimbangan dalam mengambil keputusan antara masuk SMA atau masuk SMK yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Pentingnya peminatan. Dalam sebuah survei pada tahun 2017 yang dilansir di berita1.com, didapatkan hasil bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah mengambil jurusan. Coba bayangkan, ketika kita salah ambil jurusan waktu kuliah, apa yang terjadi? Hampir dipastikan kita kuliah tidak semangat, sering absen, tidak mengerjakan tugas, bahkan terkena sanksi drop out alias dikeluarkan. Itu kalau di perkuliahan. Bagaimana jika di SMA? Ya sama saja. Kalau tidak mengerjakan tugas, sering bolos, ya dikeluarkan. Hehe. Lalu, apa hubungannya antara salah ambil jurusan di perkuliahan dengan peminatan SMA? Ada yang tahu? Jadi, indikasinya jika mahasiswa salah mengambil jurusan, berarti ada yang salah dengan perencanaan karir mereka. Jika dikerucutkan lagi, berarti ada yang salah saat peminatan mereka ketika kelas 10. Masuk akal bukan? Maka dari itu diadakanlah informasi peminatan agar kalian calon-calon siswa kelas 10 bisa melakukan perencanaan karir yang baik dan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan kalian. Oke, lanjut pentingnya peminatan. Secara umum, tujuan peminatan sudah tertulis dalam Kemendikbud tahun 2013.
yaitu membantu siswa menetapkan arah minat, pilihan kelompok mata pelajaran, pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, dan arah pilihan karir atau pilihan studi yang dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi, jika kita pelajari apa manfaat peminatan, yaitu kita dapat mengidentifikasi kemampuan diri kita sendiri. Lalu, kita dapat mempersiapkan diri dalam peminatan dan studi lanjut di SMA atau SMK, dan membantu mempersiapkan diri dalam merencanakan karir dalam memilih dunia kerja. Dan yang terakhir, mengelompokkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, makasih ya Ibu. Pulang pesta langsung ngasih materi. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan ya dari Ibu-ibu kece. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih. Kira-kira siapa? Rudi itu nyapa di chat. Oh, Rudi nyapa di chat. Oh, halo guys, Pak Rudi. Oke, halo Pak Rudi. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya. Ada yang bisa membedakan apa bedanya SMA dan SMK? Boleh hasil pemikiran sendiri, nggak harus sama dengan penjelasan Ibu tadi. Boleh langsung raise hand. Ada? Ada nggak nih? Don Sansai. Saya Cat. Ada mungkin? Nah, Bapak ulas kembali ya. Jadi perbedaannya itu yang bisa kita gampang bedakan adalah ketika di SMA itu kita lebih belajar teori, ilmu pengetahuan yang memang nanti bertujuannya untuk masuk ke perguruan tinggi. Sebaliknya ketika kita belajar di SMK, kita juga akan disuguhi, bukan disuguhi ya, diberikan pengetahuan juga praktik-praktik supaya kita nanti ketika masuk kuliah atau ketika kita bekerja sudah terbiasa dengan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam dunia kerja atau dalam kehidupan. Nah, ketika ditanya dua-duanya bisa lanjut ke kuliah perguruan tinggi apa bisa? Apa tidak? Bisa. Ketika ditanya dua-duanya bisa nggak masuk langsung ke dunia kerja? Bisa juga. Tapi Bapak sarankan kalau untuk yang mau kuliah bagusnya kita masuk SMA. Tapi kalau untuk yang mau langsung bekerja bagusnya ke SMK. Nah, di sini ada Pak Rudi yang dijawab. SMA dan SMK bedanya jauh. Jurusan nage geus beda pemirsa. Jurusan nage geus beda, betul. Dari jurusannya juga beda-beda tentunya ya. Kalau di IPA kalau di SMA tadi ada IPA ya, IIS dan bahasa. Nah, kalau di SMK banyak. Nanti Bapak akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih kita penting mempelajari peminatan dan memilih peminatan, apa gunanya? Boleh yang berani langsung saja raise hand. Tadi kan si ibunya menjelaskan ya, kenapa penting mempelajari peminatan dan apa sih pentingnya peminatan. Misalkan mau jawab pakai bahasa Inggris boleh. Izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris. Asik. Yang di sini ada yang mau jawab? Coba yang di sini tangannya ke atas semuanya. Sahabat Onah. Sahabat Noah ya maksudnya. Di sini ya. Ya. Boleh yang anak-anak Bapak yang di rumah ada yang bisa menjelaskan kenapa sih penting mempelajari peminatan dan apa gunanya peminatan itu? Mungkin Derudi mau menjawab, Derudi. Derudi Pak Rudi. Jadi jawab restu, alhamdulillah sehat Pak, Bapak sehat. Oh, alhamdulillah sehat.
Siapa ada Restu ya? Nanya ke Pak Rudi. Oh, ke Pak Rudi. Kok geus GRT ya? Pura ya, cuaca mendukung jadi tadi sarapan ada buru-buru. Masih di iya keloaka tenggorokan. Oh, Pani, boleh Pani. Silakan Pani untuk menjawab, Pan. Untuk memperdalam satu bidang ilmu yang diharapkan kelak agar tidak salah pilih jurusan, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pani. Betul ya. Jadi untuk memperdalam, terus kita juga nggak salah jurusan. Karena pekerjaan atau karir yang terbaik itu adalah karir yang sesuai dengan bakat minat kita. Bahkan suka dikatakan adalah pekerjaan yang paling baik itu adalah hobi yang dibayar. Why? Kenapa hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan terbaik? Karena kita akan menjalaninya dengan senang hati. Kita akan menjalaninya dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kalaupun ada kerikil-kerikil, tantangan, hambatan, kita tetap akan menerimanya karena hal tersebut memang sudah sesuai passion kita. Bukan passion pakaian ya. Passionnya gimana sih Bu Uji nyebutnya? Passion. Passion kita gitu ya. Jadi sesuai bakat kita, sesuai minat kita, sesuai keinginan kita. Contohnya, seseorang yang mempunyai bakat dan minat dalam dunia tarik suara gitu ya. Dan dia akhirnya mengambil profesi sebagai penyanyi. Ya, dia akan selalu senang hati menjadinya karena sesuai dengan passion dia gitu. Orang Sunda mah biasa tuh bisa nyarios passion fitnah. Oh, ada yang jawab di chat. Nadia, karena dapat memperdalam bidang ilmu yang diharapkan kelak akan menjadi dasar profesi yang kita cita-citakan, Pak. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Nadia. Betul ya. Jadi profesi yang kita ambil nanti tuh akan sesuai, akan membuat kita nyaman. Kalau udah nyaman, kita bertahan kan? Tapi kalau nggak nyaman, kita bawaannya pengen babadug, pengen lari gitu dari keadaan tersebut gitu. Ya makanya kalau nyari hubungan yang bisa bikin nyaman ya. Kalau yang nggak bikin nyaman, ini dah lepas aja. Bener nggak Neng? Nyari kenyamanan apa nyari ketampanan? Yang di sini? Jadi kenyamanan apa kenyamanan nih? Dua-duanya pas. Ya. Bagus deh. Pokoknya kita lanjut ya ke materinya sekarang ke PowerPoint lagi. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas atau mengulas kembali dari tayangan video. Nah, Bu Ji sudah Bu? Belum. Sudah TW ya? Udah Bu. Kok kecil ya? Nah, ada Bu Ji? Udah ada. Nah, setelah lulus SMP atau MTS melanjutkan kemana ya? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, di Zoom ya. Bentar Bu Ji. Ini ada tanda ini gimana ngilangin ya? Hah? Apa ya? Kecil banget nih. Iya. Nah, maaf ya tulisannya kecil-kecil. Di sini ada SMA, Madrasah Aliyah. Tentunya di SMA sama Madrasah Aliyah ada beberapa pelajaran yang beda. Kalau di Madrasah Aliyah ada pelajaran-pelajaran agama ya, fikih, akidah, bahasa Arab. Di SMA juga kadang ada bahasa Arab. Terus ada pelajaran-pelajaran kayak apalagi sejarah Islam dan lain-lain. Nah, kalau di pendidikan menengah kejuruan atau SMK di sini ada banyak nanti Bapak jelaskan ya. Terus ada MAK juga, Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, di sini antara SMA, MA, SMK dan MAK bedanya di sini adalah materi dan prakteknya. Kalau di SMA proses pembelajaran lebih banyak materi. Kalau di SMK lebih banyak praktek tentunya. Nah, prospek studi lanjut peluangnya besar kalau di SMA. Kalau di SMK memiliki kesempatan yang sama seperti SMA dan bisa
ke dunia kerja tadi langsung gitu. Terus jurusan peminatannya kalau di SMA ada IPA, IPS atau II, sekarang ya ada bahasa. Kalau di SMK nanti Bapak ada daftarannya jurusan apa aja. Peluang kerjanya meskipun SMK ibaratnya mencetak keahlian-keahlian, bukan berarti dari SMA juga nggak bisa langsung kerja, bisa juga. Cuman kalau ingin mendapatkan keterampilan atau skill yang lebih banyak, menurut Bapak bagusan ke SMK. Nah, untuk biayanya alhamdulillah berbeda dengan tahun Bapak dulu. Tahun Bapak dulu pas SMA aja SPP udah 125.000. Sekarang mah gratis, tinggal maunya gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk biaya tentunya kalau di negeri di biaya pemerintah paling yang harus dipersiapkan kayak seragam sendiri kayak gitu. Uang jajan itu mah sorangan ya. Tapi sok kayak oke bantuan-bantuan di pemerintah kayak dari Kartu Indonesia Pintar atau dari Karawang Cerdas dan lain-lain. Terus karakternya, nah lulusan SMA akan dibentuk memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas karena tadi kan belajarnya ilmu pengetahuan dan teori yang lebih banyak. Kalau di SMK lebih ke profesional dalam bidang tertentu. Selanjutnya di sini informasi SMA dan MA. Nah, gimana sih cara memilih SMA, MA atau SMK atau MAK? Nah, tentunya kita perlu pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama pertimbangan dalam memilih sekolah SMA atau MA. 1. Menyukai mata pelajaran matematika, ilmu alam yang menitikberatkan pada penguasaan konsep-konsep IPA yang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Suka pelajaran IPA nggak? Matematika? Suka. Nah, bagus, nanti bisa masuk ke SMA. 2. Menyukai mata pelajaran ilmu sosial IPS. Nah, sejarah, sosiologi, terus geografi. Terus yang ketiga menyukai pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Sanskerta, enggak ya. Ya bagus, bahasa Sanskerta juga bagus ya kalau yang berminat. Terus baik IPS atau bahasa sama-sama membutuhkan keahlian sendiri. Terus yang kelima memiliki rencana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau misalkan contohnya D3 atau S1 gitu kan. Nah, menyukai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertimbangan dalam studi lanjut ke SMA. Nah, 1 harus menyesuaikan cita-cita atau impian. Your dream. Ya. Yang kedua, menyesuaikan minat dan bakatnya. Ketiga, menyesuaikan kemampuan akademik. Jangan sampai kita ingin nih misalkan jadi dokter, masuk SMA, tapi kemampuan akademik kita kurang menunjang. Contohnya misalkan matematika, tara lulus KKM, IPA, tara lulus KKM gitu ya. Bisa nggak Pak jadi dokter? Ya mungkin bisa, tapi ya gitu kita harus membangun kembali kemampuan akademik kita yang mungkin awalnya kurang, kita harus perbaiki. Yang awalnya malas sekolah, perbaiki jadi rajin gitu ya. Karena apa? Mungkin yang berteman dengan Bapak di Instagram, Bapak bikin status ya di Instastory, Bapak ada kata-kata gini, Bapak mengutip juga dari IG sih. Kata-katanya gini, motivasi jika tanpa dibarengi atau diikuti dengan aksi, maka hanya akan menjadi halusinasi. Jadi kalau kita punya keinginan, tentunya harus dibarengi juga dengan usaha, dengan kemampuan. Nah, kemampuan tersebut tadi didapatkan dengan latihan, belajar, dan usaha. Nah, yang keempat, kemampuan ekonomi orang tua. Kita juga harus selalu berdiskusi dengan orang tua. Kira-kira sekolah mana sih yang bisa kita ambil sesuai dengan kemampuan orang tua kita. Tadi cara-cara pertimbangan untuk memilih SMA atau madrasah. Yang kedua, SMK atau MAK. Nah, informasinya di sini adalah SMK lebih mengutamakan kekhususan dalam keterampilan atau keahlian baik dalam teori maupun praktiknya. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu nih lebih banyak dibanding SMA. Yang kedua adalah menentukan pilihan program keahlian disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ada otomotif, ada teknik mesin, ada perkantoran biasanya kan. 3, di sekolah kejuruan SMK, siswa diharapkan bisa mandiri, berkarya sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang dimiliki. Maka tidak sedikit anak SMK itu yang buka usaha tambahan, contohnya punya bengkel, yang senang masak, punya warung seblak, bisa gitu ya.
Terus yang keempat, peluang untuk masuk lapangan kerja, dunia kerja atau dunia usaha lebih besar karena sudah memiliki kompetensi atau keahlian. Yang kelima, lulusan SMK selain memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja, juga mendapat kesempatan untuk studi lanjut kuliah. Jadi bisa kuliah ya, jadi nggak usah takut. Nah, di sini spektrum di SMK atau kelompok peminatan atau keahlian. Berikut bidang keahlian di SMK. Satu, ada teknologi dan rekayasa, jadi hubungan dengan teknologi. Dua, ada teknologi informasi dan komunikasi TIK ya. Tiga, ada kesehatan. Empat, ada agrobisnis dan agroteknologi, ini berhubungan dengan pertanian ya. Kelima, ada perikanan dan kelautan yang suka beternak lele, sudah ya. Mujair, bisa. Yang keenam, bisnis dan manajemen. Nah, mungkin yang ingin prospeknya lebih ke kantor, boleh. Yang ketujuh, pariwisata. Nah, yang menyukai mengembangkan pariwisata, apalagi kita ketahui Karawang ini banyak ya pariwisatanya, mulai dari wisata alamnya ada di daerah Karawang Selatan di Loji, tahu Loji? Tahu ya Loji ya, kapan-kapan ke Loji boleh silakan. Ada juga laut-laut di Karawang, mana ya, utara apa timur? Ya Tanjung Paki, Samudra Baru, ada pantai apa Neng? Ada yang tahu di sini? Pantai di Karawang? Samudra Baru, Pantai Tanjung Paki, Sedari, pantai apa lagi? Ada juga wisata sejarah, Candi Jiwa, Candi Belandongan. Bahkan di sini juga ada candi di mana di SMP 1 Telagasari. Candi Jiun. Ya Hawaii ya. Candi Jiun tapi di mana ya. Nah, jam 8 yang ke-8 seni dan kerajinan. Yang suka melukis, yang suka apa ya? Seni tari, seni musik gitu kan. Nah, bagus pokoknya. Nah, baik di akhir-akhir materi kali ini Bapak akan memberikan Google formulir atau yang dalamnya berisikan angket peminatan. Nanti Bu Uji akan men-share linknya di kolom chat. Nanti Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengisi angket tersebut. Sudah di-share Bu Uji? Sudah. Nah, silakan cek kolom chatnya. Di sana ada link Google Form yang berisikan angket peminatan. Kenapa Bapak menyebarkan angket ini? Karena Bapak ingin tahu kira-kira kalian sudah punya bayangan, udah punya gambaran gitu ke depannya mau lanjut SMA atau SMK atau kemana gitu. Dan nanti juga di sekolah akan ada panitia-panitia PPDB yang membantu kalian untuk menyukseskan kalian untuk memilih sekolah sesuai keinginan kalian. Silakan diisi 5 menit dari sekarang. Udah kayak kuis. Yang di sini Neng ada HP? Ada. Di grup kelas. Bapak share nanti di grup kelas ya, atau sekarang deh Bapak share. Lu HP-nya ada error ya. Boleh teman-teman yang di sini bisa men-share link Google Form-nya ke ini ke grup kelas masing-masing, membantu temannya yang luring. Di sini ada dari 9I ya. 9I ada Ujang pas Ujang. 9G ada juga dari 9K Ujang jadi 9C. Nah, boleh di-share ke 9I, 9K, 9G dan 9C. Ya. Silakan diisi, masih ada 2 menit. Ada 2 menit, silakan. Siap, Budin. Hari bersama BKS. Ya, anak-anak. Siap. Yang sudah mengisi angketnya boleh raise hand. Bapak pengen tahu sudah sebanyak apa yang sudah mengisi? Oke, belum ya.
ini berarti apa yang keluar ini. Karena udah ada kata-kata mau diakhiri sih. Pernah ada di sini. Iya boleh, yang sudah selesai angkat tangannya, raise hand. Di sini baru Johannes aja, ada Dea, ada Risma, ada Nadia Safwa Faujia, ada Eginomia, ada Nadia Febriani, ada Pak Ajis. Asik. Maaf, ada Naufa Raja. Silahkan yang sudah mengisi siapa lagi? Masih ada waktu 10 menit lagi. Sudah sama teman-temannya? Sudah Ada. 9i boleh temannya di-share linknya ke temennya yang luring, soalnya temennya ada yang luring di sini. Sama 9K dan 9C. Oh, 9G udah ya? Oke, mantap. Oh, sudah di chat. Iya. Raise hand juga boleh yang sudah. Coba yang sudah boleh. Kok muka Bapak hilangnya di sini? Ya, boleh raise hand-nya ditutup kembali sudah. Muka Bapak hilang di sini. Di stop share dulu. Oh, stop share dulu ya. Nah. Oke, baik. Alhamdulillah teman anak-anak Bapak semua sudah mengisi link angket yang Bapak berikan ya. Boleh sebelum kita ke pelajaran selanjutnya. Udah ya? Pas 9. Lupa. Sebelum diakhiri, boleh stretching dulu kita tangannya digini-giniin. Boleh? Biar tidak tegang dan meskipun hari ini cuacanya dingin. Ujian praktek. Boleh tangannya diginiin, yang ujian praktek sekolah ya, tangannya terus gini. Diangkat ke atas. Enak ya. Ke kanan. Boleh ke kanan tangannya. Ke kiri boleh, ke kiri. Nah, oke. Ada enak ya. Siap-siap untuk ujian praktek ke sekolah. Nah, silakan untuk siap-siap yang ujian praktek ke sekolah. Hati-hati di jalannya karena licin. Yang mau nimbal, yang mau botram, yang mau papahare. Iya, gurunya ya. Ya, oke, waktunya sudah menunjukkan ya, tinggal berapa? 7 menit lagi. Oke, untuk hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali. Absen jangan lupa mengisi buat bukti kalau misalkan tiba-tiba keluar di screenshot boleh. Terus Google Form yang Bapak tadi kasih yang belum segera diisi. Nanti akan ketahuan namanya siapa-siapa aja yang benar-benar menyimak. Terus Bapak juga berharap di akhir-akhir menuju kelulusan ini yang masih di kelasnya temannya mungkin yang masih terkendala, jarang ikut Zoom, jarang ikut praktek, dimotivasi, diajak, disamper ke rumahnya, terus koordinasi juga dengan wali kelas, sering laporan juga ke Bapak, ke Bu Haji Juju, Bu Dini, supaya nanti teman-temannya dibantu. Dan nggak ada yang tinggal kelas ataupun tidak ada yang tidak lulus, semuanya lulus bareng-bareng.
Iya. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan, karena kita ketahui bahwa masa depan yang cerah itu perlu persiapan, perlu perencanaan. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.